minggu ini kita mengadakan tatap muka. Ibu sudah minta izin dari pihak sekolah, diperbolehkan asal patuh pada protokol kesehatan. Sebelum kita lanjutkan, Ibu absen dulu. Aulia Rahman. Saya, Bu. Alkoiri. Saya, Bu. Dino. Nggak ada, Bu. Rohit. Saya, Bu. Bella. Nggak ada, Bu. Baiklah, kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Sampai di mana materi kita sebelumnya? Coba kalian buka buku paket halaman 25. Ini pakai tulisnya tolong dihapus. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Sebelumnya siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Jadi, makhluk hidup adalah organisme yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau pertumbuhan. Menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau pertumbuhan. Apa saja contoh dari makhluk hidup? Tumbuhan. Ya benar, tumbuhan. Contohnya seperti tumbuhan. Apalagi? Hewan, manusia. Selanjutnya benda tak hidup. Benda tak hidup adalah benda yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau pertumbuhan. Contoh dari benda tak hidup apa saja? Meja. Apa tadi? Meja. Apalagi? Kursi. Benar, kursi itu adalah dan lain-lain adalah contoh dari benda tak hidup. Organisme yang dikatakan makhluk hidup dan benda tak hidup kita dapat melihat sesuai dengan ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, beradaptasi. Sedangkan ciri-ciri dari benda tak hidup adalah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, tidak bisa berkembang biak. Jadi perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup, makhluk hidup dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti yang Ibu katakan tadi, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan
tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ini ada contohnya. Seperti disebutkan Aulia tadi. Perbedaan yang kedua, makhluk hidup bisa bergerak. Seperti kita, manusia, bisa bergerak. Sedangkan benda tak hidup tidak dapat bergerak. Misalnya meja. Meja ini tidak dapat bergerak kecuali digerakkan oleh kekuatan lain. Misalnya meja ini kita dorong, maka meja ini bisa berpindah tempat dengan adanya bantuan dari dorongan tadi. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga antara makhluk hidup dan benda hidup, yaitu makhluk hidup cepat atau lambat akan mengalami mati. Sedangkan benda tak hidup tidak memiliki kapasitas untuk hidup atau mati. Itulah penjelasan mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas. Saya Bu. Silakan Al. Bu, kan hewan dan manusia bisa berpindah tempat dengan cara bergerak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tumbuhan bisa melakukan pergerakan? Baik. Tumbuhan melakukan pergerakan yaitu adanya rangsangan. Pergerakan adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Contohnya pada batang tumbuhan. Batang tumbuhan ini akan membengkok ke arah sinar matahari yang datang. Contohnya pada akar akan memanjang menuju tempat air berkumpul. Dan contohnya pada daun. Misalnya kita ambil pada putri malu. Daun putri malu akan memuncul apabila disentuh. Itulah bagaimana tumbuhan melakukan pergerakan. Paham Al? Paham Bu. Yang lain? Paham. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, kalian buka halaman 28. Di sana ada uji kompetensi. Kalian kerjakan di buku. Ya Bu. Ini Aulia, mana Aulia? Ibu. Aulia sudah 2 kali tidak mengumpulkan tugas sampai Ibu. Ibu harap untuk tugas selanjutnya dikumpulkan. Ya Aulia, tugas untuk minggu depan Ibu harap kerjakan. Kamu ini sudah 2 kali kosong daftar nilainya. Ibu. Baiklah, itulah penjelasan mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup. Mungkin ada lagi yang kurang paham atau yang kurang jelas. Tidak Bu. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini.